persentage-nya row. Karena dia desainnya cross sectional, 100%-nya ke kanan. Jadi pakai persentase 100%-nya pakai yang row ke kanan ya. Kalau desainnya case control maka 100%-nya harus ke bawah. Yang dicari adalah yang kolom. Jangan checklist total, nanti Anda pusing bacanya kecuali memang sudah biasa. Oke, continue. Ya. Oke. Outputnya langsung keluar nggak? Nggak ya? Kalau nggak keluar berarti Apria sessionnya diambil dulu, ganti session output. Kan kayak ini. Jenisnya. Oke, session output ya. Jenisnya tadi bukan case control apa jenisnya tadi cross sectional. Oke, sudah. Nah, ada ya. Dapat nih. Ya Allah, tabelnya kan 3 kali 2 ya. Berarti nggak pakai raise tadi. Kalau udah tanggung motong kayak gini, kalau udah tanggung gini di delete aja nanti raise-nya ya. Gampang kok. Nah, itu raise-nya turun dulu Pria, tolong ke bawah. Raise-nya di garis nggak di bawah? Nggak ada ya? Nggak keluar. Kok pakai ini? Bukannya ini? Kayaknya belum ini. Belum muncul. Deh. Crosshair-nya di bawah belum keluar ya? Belum, Bu. Nih udah, Bu. Udah, Bu. Udah muncul. Udah? Sama nggak tabel soal sama tabel ini? Sama nggak? Sama. Nah, gitu ya. Jadi cara nginternya kayak tadi ya. Oke, sekarang kan sebetulnya harusnya kalau Anda ngolah data kayak kuadrat, kalau misalnya lihat di soal, harusnya Anda kan bisa interpretasi ya. Tadi kan H0-nya udah, HA-nya udah, jenis datanya udah. Kita masuk ke tabel cross tab dulu, Apria. Naik sedikit, itu kenapa dikecilin? Maksimalin lagi aja. Nah, ini ya. Oke. Nah, naik lagi dikit. Nah, ini ya, kita kan bisa baca. Jadi cara interpretasinya adalah berdasarkan tabel berapa nih misalnya. Dari, ini kan cross sectional desainnya. Dari 22 orang yang memiliki ventilasi rumah tidak memenuhi syarat, kenapa diambil dari 22? Karena persentase 100%-nya itu row ke kanan, ada di total 22, 100%. Jadi dari 22 responden yang ventilasi rumahnya tidak memenuhi syarat terdapat 14 atau itu yang persentasenya yang bawah ya, karena dia persentasenya pakai yang row tadi. 14 orang atau 63,6% yang mengalami ISPA dan terdapat 8 atau 36,4% yang tidak ISPA. Gitu. Ya. Kemudian sedangkan dari 18 orang yang ventilasi rumahnya memenuhi syarat terdapat 4 orang atau 22,2% yang ISPA dan 14 orang atau 77,8% yang tidak ISPA. Itu interpretasi tabel cross step, tabel silang atau cross step. Saya double ngomongnya ya. Kayak gitu interpretasinya. Jadi data itu harus interpretasi, jangan dibiarkan. Oke, kemudian dari hasil uji T-square bisa ya, cross step bisa ya semua interpretasinya ya. Iya. Oke, turun sedikit Apria. Dari hasil uji T-square, yang mana p-value yang dilihat? Tabelnya 3 kali 2. Kalau 3 kali 2 berarti lihat yang mana? Pearson, continuity, atau Fisher?
3 kali 2. Kalau bukan 2 kali 2, maka yang dibaca adalah Pearson chi-square. Oke, Pearson ya. Kalau tabelnya bukan atau lebih dari 2 kali 2. Ini kan tabelnya 3 kali 2. 3 kali 2 dapat dari mana? Kan berapa sih tabelnya? 2 kali 2 atau 3 kali 2 ya? 2 kali 2 bener ya Allah, tadi kan ambil salah. 2 kali 2 tadi saya terkecoh oleh shift kerja ya Allah, maaf sih. Tabelnya 2 kali 2 ya. ISPA-nya 2 kategori, ventilasinya 2 kategori ya. Iya, Bu. Jadi kalau tabel 2 kali 2, kita bacanya antara 2. Kalau tidak di continuity correction, kita baca di Fisher exact test yang bagian sig. Exact sig two-sided. Nah, sekarang bacanya di mana? Di antara 2 itu. Lihat yang A. Ada A di bawah, 0 sel. Tunjukin apa ya? Nah, yang A. Yang A tuh 0 sel. Tulisannya ya. 0 sel atau 0%. Ada expected-nya. Nilai expected-nya kurang dari 5. Nah, jadi kalau di A-nya itu 0, khusus untuk tabel 2 kali 2 ya, kita memilih antara continuity atau Fisher. Kalau di A-nya itu 0, maka yang dibaca adalah continuity correction. Kalau di A-nya 0, berarti tidak ada sel yang nilai expected-nya lebih kecil dari 5. Gitu ya, bentar. Nah, sekarang saya nanya dulu. Kalau tabel 2 kali 2 ada berapa sel semuanya? 2 kali 2 berarti ada berapa sel? 2. 4 kan? Ya. 4 itu berarti masing-masing sel berapa persen? 25. 25. Iya, 25. Berarti kalau misalnya ada 1% saja, maka yang si A itu bukan 0 lagi, tapi 25. Oh, Nah, aturannya kalau nilai expected ini kan yang sekarang expected count-nya tidak ada yang kurang dari 5. Makanya bacanya di Fisher. Bacanya di continuity correction. X kuadratnya 5,2, P value-nya 0,21. Nah, kalau misalnya A-nya itu ada 1 sel atau 25%, kan 25% yang punya expected kurang dari 5. Nah, berarti yang dibaca dia ada 1 sel atau 25% yang nilai expected kurang dari 5. Sementara patokannya kan cuma 20%, ya maksimal, nggak boleh lebih dari 20%. Maka membacanya pada Fisher exact test di bagian 0,012. Oke, jadi apa keputusannya, Apria? Silahkan. Gimana keputusannya? ada PVW dapat berapa? 0,0. Berarti dibandingkan dengan nilai nggak jelas, Pria, coba ulang. GG square. Pria, bisa? Maksudnya sinyalnya takut ada gangguan untuk bicara. Nilai P-nya berapa tadi? Kayaknya nggak jelas. Kalau Ibu? Ya, jadi PPU-nya dari alfa. 0,2 dia lebih kecil daripada alfa ya. Anol? Ya. Anol ditolak. Kesimpulan? Ada perbedaan. H0 ditolak, berarti kesimpulannya ada perbedaan.
perbedaan Ada hubungan ada hubungan perbedaan antara ada hubungan ventilasi rumah dengan kejadian ISPA. Oke, ada secara statistik pada apa 5% ada hubungan antara ventilasi rumah dengan kejadian ISPA. Nah, kalau hasilnya ada hubungan, maka kita harus baca nilai OR. Nah, OR itu risk estimate ini. No. Ini yang saya sih di sini main-main kursor, padahal yang saya screen Apri ya dusun ya. Jadi membaca risk itu pada values yang odd ratio. Maka OR-nya adalah 6,125 atau kita bulatkan. Untuk resiko selalu kita bulatkan jadi 6. Artinya apa? Coba Apria bisa katakan bagaimana cara interpretasi OR. Artinya bagaimana interpretasinya? Kan kemarin sama dengan yang di penulisan ilmiah ya. Silakan. Simpulannya tadi secara statistik ada hubungan antara ventilasi Karena di value-nya 6, dengan kejadian jadi OR-nya 6 kurang lebih dari 1. Jadi dia termasuk faktor pendorong. Gitu. Interpretasinya gimana? Artinya 6 itu. OR 6 itu artinya apa interpretasinya? Kali lebih besar Bu dibanding ventilasi rumah. Bisa lebih jelas kalimatnya Arum? Silahkan sambil baca tabel kemarin. Apria boleh naik sedikit kita supaya gampang sambil baca tabel cara menginterpretasi OR-nya. Yang tabel cross step ya Apria. Jadi gimana? Naikin dikit. Tabel cross step. Ya, oke. Jadi gimana? Jadi ventilasi rumah yang memenuhi syarat memiliki peluang untuk tidak Bukan ventilasi rumah atau responden dengan jangan ventilasi rumahnya. Masa ventilasi rumahnya nanti kena ISPA? Kan orangnya. Ya, sok ulang, silakan. Gimana? Responden yang memiliki ventilasi rumah memenuhi syarat. Gitu Bu. Kembali. Tidak memenuhi syarat dulu dong yang pertama. Responden yang memiliki ventilasi rumah yang tidak memenuhi syarat memiliki peluang untuk terkena ISPA 6 kali. Bukan peluang, resiko. Kan kita kode pertamanya kecil. Untuk terkena ISPA 6 Yang beresiko, kode yang kecilnya, yang beresiko. Mempunyai resiko, lanjut terus. kali lebih besar dibanding responden yang memiliki ventilasi rumah yang memenuhi syarat. Oke, betul. Terima kasih Arum. Saya ulang ya. Responden yang memiliki ventilasi rumah tidak memenuhi syarat mempunyai resiko terkena ISPA 6 kali lebih besar dibandingkan dengan responden yang memiliki ventilasi rumah memenuhi syarat. Ya, kalau bingung sambil baca tabel. Oke, sudah cukup nomor 5. Terima kasih Apria, boleh close. Silakan nomor 6 siapa? Nah, nomor 5 baru nomor Sama 4 Ibu. Bu. Yuk, nomor 96. Gisa. Tadi lupa lagi siapa yang saya suruh. Bu nilai X kuadratnya berapa? Iya. Udah. Hah? X kuadratnya nggak nomor.
Nol. Berapa? Tadi Apria berapa Apria? Kan bacanya pada continuity correction akhirnya. Sayangnya lupa ya. Nol koma 021 nggak sih Bu? Ini kelihatan kan eksodatnya di sini loh, karena kan ininya 0 selnya. Jadi eksodatnya ini dibaca pada continuity correction. Jadi nilai X kuadratnya adalah 5,29889, P value-nya adalah 0,021 gitu ya. Oh iya, mungkin maksudnya tadi kalian tuh jenis ujinya ya. Jenis ujinya apa coba? Kalau kan melihat hubungan, berarti ujinya apa? Kan ada 3, ada uji goodness of fit, ada independency, dan ada homogenitas. Kan kalau homogenitas itu kan pakainya berarti yang menguji ada tidaknya perbedaan. Kalau ini hipotesisnya apa? Menguji ada tidaknya hubungan. Kalau hubungan berarti ujinya adalah uji independency ya. Jadi uji sekalian yang digunakan adalah independency gitu ya. Karena dia melihat adanya hubungan. Kalau dia melihat apakah ada perbedaan, homogenitas gitu ya. Oke, sekarang nomor 5, ujilah apakah ada hubungan antara kadar gula darah dengan tekanan 5%. Nah, ini variabelnya ada 2. Numerik, kadar gula darah kan numerik, tekanan darah sistolik juga numerik. Coba, gimana caranya? Numerik ketemu numerik berarti jenis datanya dua-duanya numerik, maka ujinya adalah untuk melihat adanya hubungan berarti uji apa? Uji korelasi. Bagaimana entry datanya? Ya sama aja kayak yang nomor 2. Ada gula darah dulu di entry semua berapa sampai berapa ini semua soalnya. 1, 2, 3, 4. Ada 20 ya. Nanti tekanan darah sistolik sebelahnya sampai 20. Oke, silakan siapa yang sudah bisa share biar cepat selesai. Firda sudah dan ada laptop Firda, Amalia. Firda. Pakai HP, Bu. Siapa dong yang nggak pakai HP? Mita? Mita bisa? Mau Dika kan udah tadi. Bisa, Bu. Putri pakai 2. Nisa, yaudah Nisa cepet Nis. Nisa Amalia. Bisa, Bu. Silahkan. Bukti asal Bu, Bu. Keluar tadi di HP sekarang. Ih, nggak bisa Cina Putri. Nisanya siapa dong? Masih nggak bisa Bu. Vera bisa ya Vera? Ayo, Ferdi bisa Fer? Ferdi Aryansyah.